Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah akuntansi manajemen dengan Ibu Ruli selaku dosen pengampu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perilaku biaya. Sebelumnya berikut adalah anggota dari kelompok 1. Pika Marta Sarentias NIM 284, Gita Tri Andistia NIM 285, dan Zimi Arifin dengan NIM 215. Materi yang pertama disampaikan adalah dasar perilaku biaya. Pada umumnya, perilaku biaya merupakan perubahan biaya berdasarkan suatu kegiatan. Akan tetapi ada pendapat lain mengenai perilaku biaya, yakni suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Penting bagi seorang manajer mampu memahami perilaku biaya. Hal ini dikarenakan memahami perilaku biaya adalah suatu hal yang krusial bagi para manajer untuk mampu mengatur biaya yang dikeluarkan agar dapat mengelola suatu perusahaan dengan baik dan benar. Pada umumnya, perilaku biaya ini mempunyai dua jenis perubahan volume kegiatan biaya. Yang pertama adalah biaya tetap dan biaya variabel, yang keduanya dibagi menjadi dua. Biaya tetap dibagi menjadi dua, yakni commit fixed cost dan juga discretionary fixed cost. Lalu biaya variabel dengan discretionary variable cost dan engineered variable cost. Bagi seorang manajer, perilaku biaya ini sangat penting untuk menganalisis kegiatan perhitungan pada biaya yang agar nantinya tidak memberikan dampak yang negatif untuk kegiatan operasional suatu perusahaan. Salah satunya adalah mengetahui bagaimana perubahan perilaku biaya yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Hal ini tentu menjadi suatu pengaruh yang baik bagi suatu perusahaan karena dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Biaya tetap dan biaya campuran. Biaya tetap atau fixed cost adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevant range tertentu. Bila suatu biaya tetap dinyatakan menurut biaya per unit, maka biaya tersebut akan berubah secara terbalik dengan tingkat aktivitas. Meskipun terdapat perubahan dalam sektor jumlah jasa dan barang yang dihasilkan, biaya tetap menjadi biaya yang bersifat statis. Setiap saat akan terus ada biaya walaupun tidak melakukan aktivitas apapun. Biaya tetap dibagi menjadi dua. Yang pertama, commit fixed cost, meliputi biaya-biaya tetap yang berhubungan dengan investasi dalam fasilitas, peralatan, dan struktur dasar organisasi sebuah perusahaan. Biaya-biaya ini sulit ditelusuri hubungannya dengan volume output, seperti unit produksi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan struktur organisasi dan investasi fasilitas perusahaan. Saat perusahaan gulung tikar, ada biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, discretionary fixed cost atau dikenal juga sebagai managed fixed cost, meliputi biaya-biaya tetap yang timbul dari keputusan-keputusan tahunan manajemen untuk membelanjai bidang-bidang biaya tetap tertentu seperti iklan dan penelitian. Biaya tersebut merupakan pengeluaran biaya pada saat-saat tertentu saja yang dikurangi atau dihilangkan tanpa berdampak pada laba yang dihasilkan. Biaya variabel atau variable cost yaitu biaya yang secara total berubah secara profesional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Suatu biaya variabel konstan per unit. Biaya variabel dibagi menjadi tiga. Yang pertama, engineered variable cost atau true variable cost, yaitu biaya yang memiliki spesifikasi hubungan fisik yang eksplisit dengan pelaksanaan suatu aktivitas. Biaya ini timbul dalam rangka aktivitas operasi normal perusahaan atau dapat diartikan biaya yang langsung terkait dengan produksi. Contoh konkret untuk biaya ini adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang berubah volumenya karena proses perekayasaan produk. Yang kedua, discretionary variable cost atau step variable cost, yaitu semacam biaya discretionary
yang memiliki pola grafis variabilitas, tetapi bukan karena alasan yang sama, seperti bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Pertambahan biaya ini mungkin lebih berhubungan dengan otoritas manajemen dalam membelanjainya. Yang terakhir, mixed cost atau semi-variable cost, yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini pada umumnya terdapat dalam komponen biaya tidak langsung. Karakteristik perilakunya tidak konstan seperti dua kelompok biaya yang diuraikan di atas. Dalam keadaan tertentu, jumlah biaya semi-variabel akan menjadi lebih tinggi dari suatu tingkat aktivitas, akan tetapi dalam keadaan lain bisa terjadi biayanya akan lebih rendah pada tingkat aktivitas yang sama. Untuk itu, diperlukan cara tersendiri untuk mengidentifikasi perilakunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Higlow, Scattergraph, dan Least Score. Ada beberapa metode pemisahan biaya yang bisa diterapkan oleh manajemen, yaitu A. Metode tinggi rendah Higlow Method. Metode titik tertinggi dan titik terendah atau bisa disebut dengan High and Low Point Method adalah metode yang memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu dengan mendasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dengan titik terendah. Metode titik tertinggi dan terendah memiliki keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya, metode ini adalah sangat sederhana sehingga mudah dihitung dan dipakai. Kemudian, sedangkan kelemahannya adalah kurang teliti dan cermat karena hanya didasarkan pada dua tingkatan kapasitas yang ekstrim, yaitu tertinggi dan terendah. Tingkatan kapasitas yang lain tidak dipertimbangkan. Perbedaan antara kedua titik tersebut disebabkan karena adanya perubahan kapasitas dan besarnya tarif biaya variabel satuan, sehingga persamaan Y sama dengan A plus B dalam kurung X dapat ditentukan. Yang B, metode grafik statistikal atau dalam kurung statistical graph method. Metode grafik statistikal atau statistical graph method adalah metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik biaya tersebut. Metode ini memiliki keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan metode ini dibanding dengan metode titik tertinggi dan terendah serta metode biaya bersiap. Metode grafik statistik lebih teliti karena semuanya atau bulan telah diperhitungkan. Sedangkan kelemahan metode grafik statistik adalah kurang ilmiah karena penarikan garis B besar dapat berbeda antara orang tertentu dibandingkan orang lain, atau oleh orang tertentu tapi waktunya berbeda meskipun dengan menggunakan data kapasitas klien biaya yang sama, jadi sifatnya subjektif. Adapun langkah-langkah di dalam pembuatan grafik statistika adalah seperti yang di bawah ini. Kemudian yang C yaitu metode kuadrat terkecil. Dalam persamaan garis regresi, Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel tidak bebas dalam kurung dependent variable, yaitu variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X yang merupakan variabel bebas dalam kurung independent variable. Variabel Y menunjukkan biaya sedangkan variabel X merupakan menunjukkan volume kegiatan. Contoh biaya semi variabel adalah biaya listrik dan biaya pemeliharaan. Metode ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Kelebihan dari Least Score Method adalah metode ini dapat menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta tidak ada data biaya yang tidak digunakan. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah kesulitan apabila dalam perhitungannya digunakan secara manual, serta penggunaan awam cenderung tidak mau susah-susah menghitungnya. Rumus perhitungan A dan B dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, seperti keterangan di bawah ini. Contoh perhitungan metode kuadrat terkecil Least Score Method.
Sekiranya cukup presentasi dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari materi yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.